Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan terkait siklus pendapatan dari perusahaan semen Indonesia. Dengan saya sendiri, Nadia Eka Putri, beserta kawan-kawan saya. Jessica Septriani Singoringo dengan NIM 231010-2016. Dengan saya Nafsa Oya Dharma dengan NIM 2310102024. Saya Haikal Kandari dengan NIM 23102028. Saya Naomi Samantha Dorkia Sibuya dengan NIM 2310102029. Saya Sinayati dengan NIM 2310102036. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya. Table of content yang akan kita bahas di sini ada latar belakang perusahaan, visi dan misi perusahaan, foto kegiatan, fungsi dari bagian penjualan kredit, lalu ada narasi yang akan kita bentuk dalam animasi dan juga flowchart. Next. Yang pertama yaitu latar belakang perusahaan dari PT Semen Indonesia, yang dimana merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang industri semen. Perusahaan ini didirikan pada bulan Agustus 1957, kemudian melakukan IPO pada tahun 1991. Sebagai perusahaan induk, perusahaan ini mendukung anak perusahaannya di bidang industri semen dan non-semen, serta penyediaan jasa di seluruh Indonesia. Produk perseroan dipasarkan di pasar domestik dan ASEAN. Next. Lanjut, yang kedua ada visi dan misi dari PT Semen Indonesia. Untuk visi PT Semen Indonesia yaitu menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Yang kedua, misi dari PT Semen Indonesia yaitu pertama, berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis. Yang kedua, menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas. Yang ketiga, fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Yang keempat, memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders. Yang kelima, menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. Slide selanjutnya ada struktur bagian penjualan kredit perusahaan. Perusahaan PT Semen Indonesia TBK ini memiliki beberapa bagian untuk melakukan operasional dalam penjualan perusahaan, yaitu bagian penjualan, bagian kredit, bagian gudang, bagian pengiriman, dan bagian akuntansi. Selanjutnya ada yang pertama yaitu fungsi perencanaan pemasaran, bertanggung jawab atas pembuatan rencana penjualan produk perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab membuat target penjualan, kebijakan perubahan target, menerima order, dan melakukan proses persetujuan. Selanjutnya ada fungsi kredit. Fungsi kredit berguna untuk bertanggung jawab untuk memberikan otorisasi kredit kepada para pelanggan. Lalu ada fungsi gudang, yaitu bertanggung jawab untuk menyimpan persediaan semen di gudang serta menyiapkan semen yang akan dikirim ke pelanggan. Yang selanjutnya ada fungsi pengiriman, yaitu bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari pengiriman. Lalu ada juga fungsi penagihan, yaitu bertanggung jawab membuat penagihan piutang pelanggan. Selanjutnya ada fungsi akuntansi, bertanggung jawab untuk mencatat aktivitas penjualan serta hasil penjualan ke dalam jurnal penjualan. Selanjutnya ada dokumen yang terkait dengan penjualan kredit perusahaan. Yang pertama itu rencana penjualan. Rencana penjualan menentukan rencana penjualan semen berdasarkan data penjualan semen tahun-tahun sebelumnya. 2. Target penjualan. Target penjualan ini berupa dokumen yang berisi penjualan semen di berbagai wilayah tujuan penjualan semen. 3. Daftar permintaan barang. Daftar permintaan pembelian berupa rincian permintaan pembelian distributor semen. Kemudian ada surat order penjualan atau sales order.
Ini berisi pesanan semen sesuai dengan permintaan distributor. 5. Ada surat pengantar faktur. Surat pengantar faktur digunakan sebagai lampiran dalam pengiriman faktur. Yang keenam, ada faktur penjualan. Faktur penjualan digunakan sebagai informasi yang dibutuhkan dalam transaksi. Yang ketujuh, ada kredit limit. Kredit limit digunakan sebagai pemberi status kredit kepada distributor. Kemudian ada rencana distribusi, berisi rencana pendistribusian semen ke distributor. Yang terakhir ada surat perintah jalan. Surat perintah jalan berupa surat perintah untuk mengirimkan semen ke distributor. Selanjutnya yaitu ada prosedur penjualan kredit di perusahaan semen Indonesia. Itu yang pertama ada prosedur perencanaan pemasaran, lalu prosedur menerima order penjualan, yang ketiga yaitu prosedur pengiriman, lalu ada prosedur membuat target penjualan, prosedur pemberian persetujuan kredit, lalu prosedur pencatatan piutang. Nah, sekarang kita ada di bagian narasi flowchart mengenai siklus pendatapatan dari PT Semen Indonesia yang akan kami jelaskan melalui video animasi beserta flowchartnya. Sekian presentasi yang mungkin kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Yang pertama, kita masuk ke Departemen Bagian Penjualan. PT Semen Indonesia menerima surat pesanan pembelian. Lalu, perusahaan membuat surat order perusahaan sebanyak 5 lembar dan didistribusikan sebagai berikut. Pada rangkap pertama, ada surat pesanan pembelian. Surat pesanan pembelian diserahkan ke bagian kredit untuk diverifikasi persetujuannya. Lalu, pada rangkap kedua, diserahkan ke bagian pengiriman untuk diarsipkan dalam nomor urut sementara. Dan rangkap ketiga diserahkan ke bagian penagihan dalam pembelian kredit yang diajukan. Untuk surat order rangkap keempat ini diserahkan ke pelanggan. Untuk surat order perusahaan rangkap terakhir atau rangkap kelima disimpan sebagai arsip perusahaan yang diurutkan sesuai dengan tanggalnya. Setelah selesai pada Departemen Bagian Penjualan, kita lanjut ke Departemen Bagian Kredit. Setelah menerima SOP atau surat order penjualan rangkap pertama yang diterima dari bagian penjualan, bagian kredit ini memeriksa data pelanggan yang sudah mengajukan kredit ke perusahaan. Selanjutnya, Departemen Bagian Gudang. Atas dasar SOP rangkap ke-1 yang telah disetujui oleh bagian kredit, bagian gudang mempersiapkan barang yang akan dikirim dan dicatat dalam kartu gudang. Langkah selanjutnya, bagian ini mendistribusikan SOP sebagai berikut. Rangkap ke-1 akan diserahkan bersama barangnya ke bagian pengiriman. Selanjutnya kita ke bagian pengiriman. Setelah menerima surat order penjualan yang sudah disetujui beserta barang pesanan dari bagian gudang, maka bagian pengiriman mengeluarkan SOP rangkap kedua dari arsipnya. Rangkap kedua ini merupakan nota pengiriman yang akan didistribusikan, yakni sebagai berikut. Rangkap ke-1 bersama dengan SOP yang telah disetujui diserahkan ke bagian penagihan. Rangkap kedua bersama dengan barangnya dikirimkan kepada pelanggan. Sekarang lanjut ke bagian penagihan. Bagian penagihan akan menerima SOP yang sudah disetujui dengan nota pengiriman rangkap ke-1 dari bagian pengiriman. Maka bagian ini akan mengeluarkan SOP rangkap ke-1 dan surat pesanan pembelian pelanggan dari arsip. Kemudian bagian penagihan ini membuat faktur penjualan sebanyak 3 rangkap dan didistribusikan sebagai berikut. Rangkap ke-1 akan diserahkan ke bagian piutang. Rangkap kedua akan diserahkan ke pelanggan. Rangkap ketiga akan diarsipkan bersama nota pengiriman, surat pesanan, pembelian, dan surat untuk mencatat ke jurnal penjualan. Baik, selanjutnya di bagian akuntansi. Di bagian ini kita akan memposting transaksi yang sudah dilakukan oleh pelanggan melalui rekeningnya, lalu membuat jurnal umum dan membuat laporan penjualan kredit, dan file tersebut akan diarsip pada nomor urut. Nah, jadi bagian akuntansi adalah mencatat keseluruhan hasil dari penjualan kredit dan akan diarsip. Baik, selanjutnya kita masuk ke narasi flowchart siklus pendapatan perusahaan Semen Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan dari bagian penjualan, yang dimana narasinya itu menyatakan bahwa PT Semen Indonesia menerima surat pesanan pembelian. Lalu perusahaan membuat surat order perusahaan sebanyak 5 lembar dan didistribusikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu rangkap pertama
untuk surat pesanan pembelian dan diserahkan ke bagian kredit untuk diverifikasi persetujuan. Lalu rangkap kedua diserahkan ke bagian pengiriman untuk diarsipkan dalam nomor urut sementara, dan rangkap ketiga diserahkan ke bagian penagihan dalam pembelian kredit yang diajukan. Lalu rangkap keempat diserahkan ke pelanggan, dan rangkap yang kelima diarsip perusahaan dalam bentuk urut tanggal, nomor maupun D. Nah, baik, cara pembuatannya yaitu kita menggunakan Draw.io. Nah, di mana tadi di bagian penjualan dinyatakan kalau untuk memulai suatu transaksi atau data kita memulai pakai tanda oval ya, tanda mulai, lalu ke tanda dokumen yang dimana perusahaan membuat surat pesanan pembelian, dan yang selanjutnya yaitu membuat surat order penjualan, kita catat menggunakan simbol trapesium, dan lalu kita rincikan dokumen-dokumen pesanannya ada 5 rangkap dan surat pesanan pembelian yang lama, lalu dinyatakan di rangkap yang kedua yaitu diserahkan ke bagian pengiriman untuk diarsipkan dalam nomor urut sementara. Nah, itu kita tandakan arsip sementara urutnya nomor, lalu di rangkap yang keempat kita diserahkan kepada pelanggan, dan rangkap yang kelima yaitu perusahaan urut tanggal sudah. Dan ini adalah contoh dari flowchart bagian penjualan perusahaan semen Indonesia. Selanjutnya yaitu bagian kredit. Baik, selanjutnya kita di bagian kredit, yaitu di mana perusahaan menerima surat order penjualan rangkap yang pertama yang diterima dari bagian penjualan yang tadi. Lalu bagian ini pun memeriksa data pelanggan yang sudah mengajukan kredit ke perusahaan. Karena kan kita kalau mengajukan kredit, kita harus tahu data-data dari si yang mau minta kredit ke perusahaan kita. Selanjutnya, perusahaan ini pun memberikan persetujuan dan dilanjutkan memberikan informasi itu ke bagian gudang. Jadi bagian ini sudah mengapprove kredit yang diajukan oleh distributor oleh bagian kredit. Gimana sih flowchart-nya? Nah, flowchart-nya sebagai berikut. Nah, di mana bagian kredit pun harus memulai awal, yaitu kita angka nomor 1, lalu kita buat surat order penjualan tadi, yang dimana yang dioper dari bagian penjualan, dan memeriksa data pelanggan apakah pelanggan tersebut layak untuk diberikan kredit oleh perusahaan, dan ternyata kredit itu pun disetujui. Nah, lalu dilanjutkan dengan bagian kredit ini menerima informasi ke bagian gudang dan memberikan informasi ini ke gudang. Nah, setelah kita ke bagian penjualan, bagian kredit, lalu kita lanjut ke bagian gudang, dan di mana bagian gudang pun mendapatkan tugas sebagai berikut. Atas dasar standar surat order penjualan rangkap pertama yang telah disetujui oleh bagian kredit, lalu bagian gudang ini pun mempersiapkan barang yang akan dikirim dan dicatat dalam kartu gudang. Nah, langkah selanjutnya, bagian ini pun mendistribusikan surat order penjualan sebagai berikut. Yang pertama yaitu rangkap yang pertamanya itu nantinya akan diserahkan bersama barangnya ke bagian pengiriman. Jadi kita lanjut dari narasi yang bagian kredit, kita asumsikan, kita implementasikan ke bagian gudang, yang dimana akan membentuk flowchart sebagai berikut. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan yaitu sistematika yang kedua. Kita membuat oval karena kita melanjutkan. Lalu kita membuat surat data penjualannya yang tadi sudah diberikan oleh bagian kredit. Lalu kita mempersiapkan barangnya dan kita lanjut membuat kartu gudang. Setelah itu, inilah hasil dari flowchart bagian gudang oleh perusahaan semen Indonesia. Selanjutnya kita ke bagian pengiriman, yang dimana setelah menerima surat order penjualannya yang sudah disetujui dan barang pesanan dari gudang, maka bagian pengiriman mengeluarkan surat order penjualan rangkap yang kedua dari arsipnya yang awalnya diarsipkan sementara. Lalu rangkap kedua itu akan membuat nota pengiriman dan akan didistribusikan yang ini sebagai berikut. Rangkap pertama bersama dengan surat order penjualan yang telah disetujui akan diserahkan ke bagian penagihan, dan rangkap yang kedua yaitu bersama dengan barangnya akan dikirimkan oleh pelanggan. Nah, kita lanjut ke flowchart-nya.
Di bagian pengiriman, karena tadi kita sudah ke bagian gudang, maka kita lanjutkan dengan memulai data awalnya di angka yang selanjutnya, itu angka 3. Jadi di bagian pengiriman kita tulis 3. Lalu di sini juga dijelaskan kita membuat surat order penjualan kedua, dan juga di bagian ini kita membuat nota pengiriman, di mana kalau kita mencatat yaitu dengan simbol trapesium, dan lalu kita buat dokumennya lagi, yakni surat order penjualan yang pertama yang akan dikirimkan langsung ke bagian penagihan, dan yang kedua kita akan kirimkan ke pelanggan. Setelah kita ke bagian pengiriman, lalu kita lanjut ke bagian penagihan, dan di mana bagian ini menerima surat order penjualan yang sudah disetujui oleh bagian-bagian penjualan, bagian kredit, bagian gudang, dan bagian pengiriman. Dan nota pengiriman rangkap pertama dari bagian pengiriman, maka bagian ini pun mengeluarkan SOP-nya di rangkap yang pertama dan surat pembelian pelanggan dari arsip. Kemudian bagian penagihan ini pun membuat faktur penjualan sebanyak 3 rangkap dan didistribusikan sebagai berikut, yaitu rangkap pertama akan diserahkan ke bagian piutang, yang rangkap kedua yaitu akan diserahkan ke pelanggan, lalu rangkap ketiga akan diarsipkan bersama nota pengiriman, surat pesanan pembelian, dan surat yang lainnya untuk dicatat ke jurnal penjualan. Lalu kita lihat ke flowchart-nya, yaitu di bagian penagihan, yang dimana kita akan memulainya lagi, yaitu di angka 4, kita membuat nota pengiriman, surat pesanan pembelian, dan ini kenapa 1? Karena kita akan melanjutkan proses dari bagian-bagian yang lainnya. Lalu di sini rangkap keduanya oleh pelanggan, jadi kita tulis pelanggan, dan kita akan membuat jurnalnya, dan sebagai berikut. Jadi dirincikan, lalu dirincikan juga jika rangkap-rangkapnya akan dibagikan ke bagian-bagian mana atau diarsipkan. Nah, kalau simbol segitiga lurus ke atas dan tandanya T, yaitu dia diarsip tetap nomor urut tanggal, dan ini akan dibagikan ke pelanggan, serta yang segitiga di bawah yaitu sementara dengan urut 0. Baik, dan yang terakhir yaitu ada bagian akuntansi. Nah, di bagian ini akan membuat atau memposting transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh para pelanggan melalui rekeningnya masing-masing. Nah, kita sebagai perusahaan yakni membuat jurnal umum, membuat laporan penjualan kredit, dan file-file tersebut itu pun akan diarsip pada urut nomor. Jadi di bagian akuntansi ini adalah bagian terakhir dari keseluruhan bagian-bagian yang sudah melakukan proses siklus pendapatan dari penjualan yang sudah dijual oleh perusahaan semen Indonesia. Nah, kita lihat flowchart-nya bagaimana. Yakni di mana bagian akuntansi yang terakhir, karena kita tadi terakhir digunakan dalam nomor urut 5, jadi kita lanjut memulai lagi di bagian akuntansinya, yaitu urut 5, dan di mana akan mencatat faktur-faktur yang sudah ada dari bagian-bagian penjualan, bagian kredit, bagian gudang, bagian pengiriman, dan bagian penagihan. Lalu akan mereka periksa. Setelah mereka periksa dan sesuai dengan faktur yang ada, maka mereka akan posting ke jurnal umum. Nah, lalu mereka juga mencocokkan kartu piutang atau daftar piutang dari pelanggan yang sudah membeli produk dari PT Semen Indonesia. Nah, lalu mereka juga membuat file-file khusus faktur-faktur yang sudah terjadi transaksi, dan setelah itu perusahaan akan mengarsipkannya dalam arsip tetap dalam urut tanggal, dan setelah itu transaksi keseluruhan pun selesai. Terima kasih.